Inilah kisah panggilan dari kuburan. Telepon tengah malam yang membawa petaka. Sebuah cerita yang bukan hanya mengerikan, tetapi juga membuat Anda bertanya-tanya, apakah mereka yang sudah pergi benar-benar sudah hilang? Atau mungkin mereka masih di sini antara kita? Siapkan diri Anda, karena cerita ini akan membawa Anda masuk ke kegelapan yang tak akan pernah Anda lupakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena ini bukan hanya cerita. Ini adalah pengalaman yang mungkin saja benar-benar terjadi. Mira, seorang wanita berusia akhir 20-an, duduk di ruang tamunya. Ruangan itu sederhana, dengan sofa tua, meja kecil, dan lampu baca yang redup. Di depannya, laptop terbuka, menunjukkan dokumen yang sedang ia kerjakan. Cangkir kopi yang sudah dingin ada di samping laptop, tapi Mira terlalu tenggelam dalam pekerjaannya untuk menyadari di luar, angin malam berhembus pelan, membuat tirai jendela bergerak sedikit. Radio kecil di sudut ruangan menyala pelan, memutar lagu lama yang lirih dan sedikit menyeramkan. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip sebentar, membuat Mira menoleh dengan wajah heran. Namun, ia mengabaikannya, mengira itu hanya masalah listrik biasa. Jam menunjukkan jam 23:58. Ketika Mira kembali fokus pada pekerjaannya, telepon rumah di sudut ruangan tiba-tiba berdering. Suaranya memecah keheningan, membuat Mira tersentak kaget. Mira melirik ke arah telepon dengan ragu, alisnya berkerut. Mira berbisik pada diri sendiri, siapa yang menelepon larut malam begini? Dengan langkah pelan, Mira berjalan menuju telepon. Suara dering terus berlanjut, terdengar semakin keras dan mendesak. Mira mengangkat telepon. "Halo," tidak ada jawaban, hanya terdengar suara hembusan napas panjang di seberang. Mira mulai merasa tidak nyaman. "Siapa ini? Kalau ini lelucon, tolong hentikan," ucap Mira. Telepon tiba-tiba mati. Mira meletakkan gagang telepon dengan perasaan aneh. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir itu mungkin telepon salah sambung. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Mira kembali ke sofa dan mencoba melanjutkan pekerjaannya. Tapi pikirannya terus terganggu oleh telepon aneh tadi. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat jendela bergetar. Tirai bergerak liar, menciptakan bayangan di dinding yang tampak seperti sosok manusia. Lampu ruang tamu berkedip lagi. Kali ini lebih lama. Tepat pukul 12 malam, telepon rumah kembali berdering. Suaranya lebih nyaring, seperti memaksa untuk diangkat. Mira memandang telepon itu dengan wajah tegang. Siapa lagi? Sekarang, Mira berbisik pada diri sendiri. Dengan tangan gemetar, Mira mengangkat telepon untuk kedua kalinya. "Mira? Halo? Siapa ini?" Suara wanita lembut, penuh kesedihan. "Mira, tolong aku." Mira terkejut. "Siapa ini? Bagaimana kamu tahu namaku?" Tidak ada jawaban langsung. Suara wanita itu hanya mengulangi, "Tolong aku. Aku di sini, di bawah tanah." "Datanglah ke pemakaman." Mira terdiam, tubuhnya membeku. Suara itu terdengar sangat familiar, tetapi ia tidak bisa mengingat siapa pemiliknya. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, telepon kembali mati. Mira mulai merasa ketakutan. Ia berusaha mencari logika untuk apa yang baru saja terjadi, tetapi tidak ada yang masuk akal. Wajah Mira yang cemas, tangan kanannya memegang erat gagang telepon, sementara tangan kirinya gemetar. Suara angin di luar semakin kencang, dan ada suara seperti langkah kaki di luar rumah. Mira memutuskan untuk mencari sesuatu di rumahnya yang mungkin bisa memberinya petunjuk. Ia membuka laci di meja kecil di sudut ruang tamu. Di sana, ia menemukan sebuah album foto lama. Saat membuka album itu, Mira melihat foto masa kecilnya bersama seorang teman. Ayla dalam foto itu
Mereka tampak bahagia, tertawa di taman. Mira tertigen. Ingatannya tentang Ayla mulai kembali. Mira berbisik, Ayla. Sudah lama sekali, Ayla adalah sahabat terbaik Mira di masa kecil. Tetapi Ayla meninggal dalam kecelakaan tragis 10 tahun lalu. Mira tidak pernah mengunjungi makamnya. Setelah pemakaman, hatinya mulai diliputi rasa bersalah. Ketika Mira menatap foto itu, tiba-tiba ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan teks masuk. Pesan itu hanya berbunyi, "Jika kamu tidak datang, aku akan menjemputmu." Mira menatap layar ponsel dengan wajah pucat. Napasnya terengah-engah. Aku duduk di sofa. Mataku terpaku pada telepon rumah yang kini sunyi. Tubuhku masih terasa kaku, seolah telepon tadi meninggalkan jejak dingin di udara. Dalam diam, pikiranku berputar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kenapa suara itu terdengar begitu akrab? Suara lembut yang memanggilku Mira dengan nada pilu. Namun, yang paling menghantuiku adalah kalimat terakhirnya, "Aku di sini, di bawah tanah." Datanglah ke pemakaman. Aku menoleh ke arah laci kecil di meja ruang tamu. Entah mengapa, sebuah dorongan muncul untuk membuka laci itu. Tanganku bergerak sendiri, menarik gagang laci, dan di dalamnya aku menemukan sesuatu yang sudah lama kulupakan. Sebuah album foto tua. Ku keluarkan album itu perlahan, dan debu beterbangan mengisi udara dengan aroma usang. Ketika aku membukanya, halaman pertama langsung menyuguhkan kenangan masa lalu yang telah terkubur dalam pikiranku. Di sana ada foto aku bersama seorang gadis bernama Ayla, sahabat terbaikku semasa kecil. Kami tertawa lepas di taman, menggenggam balon berwarna-warni. Namun, foto-foto itu membawa perasaan yang aneh. Ayla sudah meninggal. Kecelakaan mobil tragis 10 tahun lalu telah merenggut nyawanya. Hatiku terasa berat saat mengingatnya. Aku tidak pernah kembali ke makam Ayla setelah hari pemakamannya. Kenapa aku melupakannya begitu saja? Saat aku termenung, ponselku tiba bergetar di meja. Suaranya menggema di ruangan yang masih sunyi. Dengan rasa enggan, aku meraih ponsel itu. Sebuah pesan masuk. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Jika kamu tidak datang, aku akan menjemputmu." Aku menatap layar ponsel dengan mata membelalak. Jari-jariku gemetar, nyaris menjatuhkan ponsel. Apa maksudnya? Siapa yang mengirim ini? Ku coba membalas pesan itu, tetapi setiap kali aku mengetik, layar ponselku tiba-tiba mati. Kemudian, lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang berdiri di sana, mengamatiku. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela. Di luar, kabut tebal menyelimuti taman. Jalanan gelap, tidak ada kendaraan atau orang yang lewat. Namun, di tengah kabut, aku merasa ada bayangan yang bergerak, perlahan mendekati rumahku. Aku menarik tirai dengan cepat, mencoba menghalangi pandanganku keluar. Apa yang sedang terjadi? Gumamku. Suara hampir tenggelam dalam getaran tubuhku. Tepat pukul 12:15 malam, telepon rumah berdering lagi. Suaranya lebih keras dari sebelumnya, memaksa aku untuk segera mengangkatnya. Dengan napas tertahan, aku berjalan mendekati telepon itu. "Halo?" tanyaku dengan suara pelan. Di seberang sana, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. "Mira, ini aku, Ayla." Aku terdiam. Dadaku terasa seperti dihantam palu. Tanganku yang memegang gagang telepon mulai gemetar hebat. Ayla. Tapi kamu sudah. Suaraku terhenti. Aku tak sanggup mengucapkan kata mati. Namun, suara di seberang terdengar tenang, seolah memahami kebingunganku. "Aku tahu, kau bingung, tapi aku butuh bantuanmu, Mira. Tolong aku. Aku tidak bisa pergi ke tempatku seharusnya berada. Kamu satu-satunya yang bisa membantuku." "Apa yang harus aku lakukan?" tanyaku dengan suara parau, hampir berbisik. Ayla terdiam sejenak.
sebelum berkata, "Datanglah ke makamku. Aku akan menunggu." Kemudian telepon itu mati, meninggalkanku dalam keheningan yang mencekam. Aku terduduk di lantai, masih memegang gagang telepon. Pikiranku penuh dengan konflik. Aku tahu ini gila. Mana mungkin aku pergi ke pemakaman di tengah malam hanya karena suara misterius di telepon? Tapi ada sesuatu dalam suara Ayla yang membuatku percaya. Percaya bahwa ini benar-benar dia. Di tengah kebimbanganku, perasaan bersalah perlahan merayapi hatiku. Aku mengingat bagaimana aku melupakan Ayla, bagaimana aku tidak pernah sekalipun mengunjungi makamnya. Dengan tangan gemetar, aku berdiri dan mengambil jaket. Aku tahu ini berbahaya, tetapi aku merasa harus pergi. Sebuah dorongan kuat menarikku untuk menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Saat aku membuka pintu rumah, udara malam yang dingin langsung menyergap. Kabut semakin tebal, dan jalanan gelap terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku mengunci pintu dan melangkah ke dalam kabut, mengikuti intuisi yang membimbingku ke pemakaman. Langkahku terasa berat, seolah setiap langkah membawa aku lebih dekat pada sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Tapi aku tahu, di ujung perjalanan ini, Ayla sedang menungguku. Malam itu terasa seperti tak berujung. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi rembulan pucat yang tampak terselubung kabut. Jalan setapak menuju pemakaman dipenuhi dengan bayangan pohon-pohon tua yang meliuk pelan ditiup angin. Aku berjalan dengan hati-hati. Jaketku terasa tidak cukup melindungiku dari dinginnya udara malam. Sepanjang perjalanan, aku merasa seperti diikuti. Suara langkahku sendiri terdengar terlalu keras, dan di sela-sela hembusan angin, aku yakin mendengar suara lain. Langkah kecil, seperti seseorang berjalan di belakangku. Aku berhenti, menoleh ke belakang. Jalanan kosong, kabut semakin tebal, seolah memeluk gelap malam itu dengan erat. Hanya imajinasiku, bisikku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, semakin aku melangkah, semakin kuat perasaan itu. Seperti ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Aku mempercepat langkahku, meski udara malam terasa seperti menahan tubuhku dengan beban tak terlihat. Setelah beberapa menit berjalan, aku akhirnya tiba di depan gerbang pemakaman tua. Gerbang besi itu berderit pelan saat aku mendorongnya. Suara gesekan logamnya menggema, seolah memberitahukan kedatanganku pada sesuatu yang bersemayam di sana. Di balik gerbang, pemakaman itu terlihat lebih menyeramkan daripada yang kubayangkan. Batu nisan berdiri di antara rerumputan liar. Beberapa di antaranya terlihat miring atau retak, seolah sudah lama ditinggalkan. Kabut menutupi sebagian besar pemandangan, hanya menyisakan siluet nisan yang menjulang seperti bayangan manusia. Langkahku semakin pelan. Hatiku mulai dipenuhi keraguan. Apa yang aku lakukan di sini? Aku menggenggam ponselku erat-erat, meski tahu sinyalnya mungkin tidak akan berguna. Saat aku melangkah lebih dalam, suara aneh mulai terdengar. Suara seperti bisikan pelan, bercampur dengan suara angin. Aku berhenti, mencoba mendengar lebih jelas. Mira, Mira, itu adalah suaranya. Ayla. Suara itu terdengar lebih dekat daripada sebelumnya. Aku mengikuti suara itu, meski tubuhku bergetar hebat. Kaki-kakiku membawaku ke sebuah area pemakaman yang lebih tua, di mana nisan-nisan terlihat hampir terkubur oleh tanah. Kabut di sini lebih tebal, dan udara semakin dingin. Seperti aku melangkah ke dalam ruang yang berbeda dari dunia nyata. Di tengah area itu, aku melihat sebuah nisan yang familiar, nisan Ayla. Batu nisannya sederhana, dengan tulisan namanya yang sebagian tertutup lumut. Tapi yang membuatku gemetar bukanlah nisan itu, melainkan suara yang jelas terdengar dari bawahnya. Mira, aku di sini. Aku membeku. Suara itu datang dari bawah tanah, dari dalam kuburan Ayla. Aku menatap nisan itu dengan mata membelalak, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba tanah di sekitarnya mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Aku melangkah mundur. Napasku terengah-engah.
Ayla, apa itu benar-benar kamu? Tanyaku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, tapi getaran itu semakin kuat. Tanah di sekitar nisan mulai retak, menciptakan celah kecil yang cukup besar untuk mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidungku. Aku menutup mulut dengan tangan, hampir muntah. Kamu meninggalkanku, Mira. Suara itu terdengar lagi, kini lebih keras, lebih tajam. Aku berteriak, memalingkan wajah, tapi tubuhku terasa terpaku di tempat. Dari celah tanah itu, sesuatu mulai muncul. Sebuah tangan kurus dengan kulit abu-abu yang retak dan kaku mencakar-cakar permukaan tanah, mencoba keluar. Aku tidak tahu bagaimana tubuhku masih mampu bergerak. Dengan sekuat tenaga, aku berusaha melangkah mundur, tapi suara Ayla menghentikanku. Kamu berjanji tidak akan melupakanku. Suara itu terdengar tepat di belakangku. Aku menoleh dengan cepat. Dan di sanalah dia, Ayla. Tapi ini bukan Ayla yang kukenal. Tubuhnya seperti bayangan samar. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat yang kosong. Bajunya adalah baju yang dia kenakan di hari pemakamannya, kini kotor dan robek. Ayla, maafkan aku. Aku berbisik. Air mata mulai mengalir di pipiku. Wajahnya menyiratkan kesedihan dan kemarahan. Kenapa kamu tidak pernah datang? Kenapa kamu melupakanku, Mira? Aku terjebak di sini. Dan ini semua salahmu. Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku tersendat oleh rasa takut dan bersalah. Ayla melangkah mendekat, dan udara di sekitarku semakin dingin. Aku tidak bisa pergi. Mira, kamu harus membantuku, atau aku akan membawamu bersamaku. Tangannya yang dingin dan kasar menyentuh lenganku. Seketika itu, aku merasa seperti diseret ke dalam kegelapan yang dalam. Tubuhku tak mampu melawan. Mira masih berdiri di depan nisan Ayla. Tubuhnya gemetar di bawah pengaruh dingin yang terasa menusuk hingga tulang. Tangannya perlahan mencoba menjauh dari celah tanah yang terus bergerak. Tapi bayangan gelap yang kini melingkupi area pemakaman seolah membuat setiap langkahnya semakin berat. Dari sudut matanya, Mira melihat sesuatu yang bergerak di antara kabut. Bayangan itu tampak melintas cepat, hampir seperti melayang. Suara gemerisik daun terdengar, tapi tidak ada angin yang bertiup. Suara Ayla kembali terdengar, kali ini lebih dalam, seolah datang dari tempat yang jauh. Aku tidak sendiri, Mira. Mereka ada di sini bersamaku. Kabut di sekitarnya mulai memadat, menampilkan sosok-sosok bayangan yang tinggi dan kurus. Wajah mereka tidak jelas, tapi mata mereka yang kosong dan gelap memandang Mira membuat napasnya terhenti. Bayangan-bayangan itu berdiri diam, tetapi setiap kali Mira berkedip, mereka tampak semakin dekat. Mira mencoba mundur, tetapi tanah di bawahnya terasa seperti lumpur yang lengket, seolah ingin menahannya di sana. Sosok Ayla melayang perlahan keluar dari kabut. Wajahnya kini semakin jelas. Mata Ayla yang hitam mengeluarkan air mata darah, sementara mulutnya tersenyum dingin, menampilkan deretan gigi yang tajam. Mira, kamu bisa menyelamatkanku. Ayla berkata dengan nada memohon, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Mira merasa tidak nyaman. Aku akan melakukan apa saja. Bagaimana caranya? Mira bertanya dengan suara gemetar. Meskipun instingnya berteriak untuk lari, Ayla mengulurkan tangannya. Tetapi kulitnya yang retak dan berdarah membuat Mira ragu untuk menyentuhnya. Kamu hanya perlu menyerahkan sedikit jiwamu. Dengan itu, aku bisa bebas. Kata-kata itu membuat Mira tersentak. Dia merasa kepalanya berputar. Suara-suara bisikan dari sosok bayangan semakin keras, menggema di telinganya. Jangan dengarkan dia. Sebuah suara lain tiba-tiba terdengar. Itu suara seorang pria tua, serak, tetapi penuh kewibawaan. Mira menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Ayla tampak marah. Wajahnya berubah menyeramkan. Dan dia berteriak, "Tutup mulutmu. Ini urusanku." Suara pria tua itu terdengar lagi. Kali ini
Lebih jelas, Ayla tidak seperti yang kamu pikirkan, Mira. Dia terjebak di sini karena ulahnya sendiri. Kata-kata itu membuat Mira bingung. Ayla mulai mendekat. Wajahnya kini menampilkan ekspresi putus asa. Jangan dengarkan dia, Mira. Aku sahabatmu. Aku hanya butuh bantuanmu. Namun, suara pria itu tidak berhenti. Dia memanggilmu ke sini bukan untuk meminta bantuan, tetapi untuk menggantikan posisinya. Seketika itu, ingatan lama yang terkubur dalam pikiran Mira mulai muncul. Dia mengingat sebuah insiden dari masa kecil mereka. Ayla pernah bermain dengan lilin dan mantra di rumah tua, mengatakan dia ingin tahu lebih banyak tentang dunia lain. Mira hanya menganggapnya lelucon waktu itu. Apa maksud semua ini, Ayla? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum kamu meninggal? Myra bertanya. Suaranya mulai dipenuhi rasa curiga. Wajah Ayla berubah dingin, senyumnya menghilang. Mereka berjanji akan memberiku kehidupan yang baru. Tetapi aku harus membawa seseorang untuk menggantikan jiwaku di sini. Aku memilihmu, Mira, karena kamu sahabatku. Kamu mengerti kan? Mira merasa seluruh tubuhnya membeku. Ayla telah memanfaatkan persahabatan mereka untuk memenuhi perjanjian gelap. Kabut semakin tebal, dan bayangan-bayangan gelap mulai bergerak mendekat, membentuk lingkaran di sekitar Mira. Dia mencoba berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Aku tidak akan menggantikanmu, Ayla. Ini tidak benar. Mira berteriak, mencoba melawan ketakutannya. Namun, Ayla hanya tertawa pelan. Tidak ada jalan keluar, Mira. Kamu sudah terlalu jauh masuk ke dunia ini. Tiba-tiba, suara pria tua itu kembali terdengar. Lari, Mira. Jangan biarkan dia menyentuhmu. Dengan sisa tenaga, Mira berbalik dan mulai berlari. Meskipun tanah di bawahnya terasa seperti mencoba menariknya kembali. Sosok-sosok gelap mengejarnya, dan suara tawa Ayla menggema di udara. Mira berhasil mencapai gerbang pemakaman, tetapi saat dia hendak keluar, tangan dingin mencengkeram bahunya. Dia menoleh, dan wajah Ayla yang hancur tampak hanya beberapa inci dari wajahnya. Aku akan menunggumu, Mira. Kamu tidak akan pernah bisa lari dariku, bisik Ayla sebelum melepaskannya. Mira tersungkur di luar gerbang, terengah-engah ketika dia melihat ke belakang. Kabut di dalam pemakaman perlahan menghilang, meninggalkan pemandangan nisan yang sunyi. Tapi Myra tahu, ini belum berakhir. Sesuatu telah mengikatnya ke tempat itu, dan dia tidak akan pernah benar-benar bebas. Mira berjalan pulang dengan tubuh lemah, langkahnya goyah. Di tengah jalan setapak yang gelap, pikiran tentang apa yang baru saja terjadi terus berputar di kepalanya. Angin malam berdesir pelan, namun entah kenapa terasa seperti bisikan samar, mengingatkannya pada suara Ayla yang terus memanggil. Sesampainya di rumah, Mira segera mengunci pintu dan menutup semua tirai, berusaha menciptakan rasa aman yang tak sepenuhnya ia rasakan. Ponselnya bergetar lagi di saku, membuatnya tersentak. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkannya, hanya untuk menemukan layar kosong. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Namun, saat ia menaruh ponsel di meja, sebuah suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Mira membeku, matanya bergerak perlahan ke arah suara itu. Di sana, di sudut gelap ruang tamunya, sebuah bayangan berdiri tegak. Matanya yang hitam bersinar dalam kegelapan. Aku bilang, kamu tidak bisa lari, Mira. Suara Ayla terdengar lebih dekat dari yang seharusnya. Mira ingin berteriak, tetapi mulutnya seolah terkunci. Bayangan itu melangkah maju, memperlihatkan wajah Ayla yang retak dan pucat seperti sebelumnya. Kali ini, tangan Ayla terulur dengan lebih agresif, seolah ingin menarik Mira kembali ke kegelapan bersamanya. Dengan putus asa, Mira berlari ke kamar, mengunci pintu, dan bersandar di belakangnya, mencoba menahan napas. Tapi sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi dari balik pintu. Suara ketukan terdengar pelan, diiringi bisikan Ayla. Ini belum selesai, Mira.
kamu milikku." Cahaya lampu kamar berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total, meninggalkan Mira dalam kegelapan yang pekat. Tawa itu kembali. Kali ini terdengar dari segala arah, memenuhi ruangan. Dan disitulah semuanya menjadi gelap. Mira mungkin telah keluar dari pemakaman. Tetapi apakah ia benar-benar lolos dari kegelapan? Ataukah Ayla berhasil membawa Mira masuk ke dunia yang sama sekali berbeda? Apakah ini semua hanya awal dari lingkaran teror yang tak ada akhirnya? Kisah pemakaman, kedalaman teror dan misteri mengingatkan kita bahwa kadang-kadang mereka yang sudah pergi belum benar-benar meninggalkan kita. Mungkin mereka menunggu, atau mungkin mereka mencari pengganti. Bagaimana menurut kalian? Apakah Mira berhasil melawan takdirnya? Atau ini semua hanya masalah waktu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti cerita-cerita lainnya. Siapkan diri, karena teror ini bisa saja datang ke Anda berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tutup tirai dan periksa kembali siapa yang ada di belakang Anda. Selamat malam.